Halo semuanya, selamat siang. Ketika kita membuat program, terkadang kita memiliki kumpulan nilai yang saling berhubungan. Misalnya daftar atau kumpulan nilai tugas dari seorang siswa, atau daftar atau kumpulan nama-nama peserta lomba, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat kumpulan nilai seperti tadi di dalam kode program, kita menggunakan yang namanya list. List adalah kumpulan nilai. List of integer berarti kumpulan bilangan integer. List of string berarti kumpulan string. Pada video ini saya akan bahas mengenai list dan beberapa metode atau fungsi yang akan sering kita gunakan pada list ini. Sekarang kita langsung aja ya. Untuk membuat list, caranya seperti ini. Kita berikan tipe datanya dulu, list of apa? Misalnya integer gitu ya. Seperti ini. Terus nama variabelnya, misalnya numbers, sama dengan kita berikan kurung kotak seperti ini. Lalu kita berikan kumpulan nilainya. Misalnya 11, 22, 33, 44, 55, titik koma. Nah, ini cara untuk membuat list. Lalu, kalau kita ingin mengakses nilai di dalam list, ini kan ada 5 nilai ya, 11, 22, 33, 44, 55. Kalau kita ingin mengakses ini, kita menggunakan yang namanya indeks. Indeks dari list itu dimulainya dari 0. Jadi, angka 11 ini adalah elemen dari list, indeks yang ke-0 atau urutan yang ke-0. 22 adalah elemen atau anggota dari list urutan ke-1. Jadi mulainya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau panjang listnya 5, urutan terakhirnya itu adalah nomor 4 ya, atau indeksnya itu yang terakhir adalah nomor 4. Nah, sekarang kita coba ya. Kita print dulu. Print numbers. Misalnya kita mau ambil indeks yang ke-3, ya, yaitu 44 kan. 0, 1, 2, 3. Kita mau ambil yang 44. Kita tampilkan ke layar. Save. Kita jalankan. Nah, keluar ya, 44. Kalau saya mau ambil 22, berarti indeks ke-1 ya, bukan indeks ke-2. Karena urutannya mulai dari 0, 0, 1. Jadi kalau 22 itu indeks ke-1. Ya, seperti ini. Nah, untuk mendapatkan panjang list, itu kita cukup numbers titik length. Nah, seperti ini ya. Kalau kita jalankan, panjangnya 5, karena ada 5 elemen di dalam list ini. Nah, karena untuk mengakses member di dalam list itu memakai indeks, dan indeks itu berurutan ya, jadi kita bisa menggunakan for untuk melakukan iterasi terhadap seluruh elemen list. Contohnya seperti ini. Misalnya saya ingin menampilkan semua nilai di dalam list. Berarti saya tinggal for indeks mulainya dari 0. Indeksnya lebih kecil dari numbers titik length. Karena kalau misalnya length-nya itu 5, berarti indeksnya terakhirnya itu 4 ya. Jadi lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan. Indeksnya plus, nambahnya 11. Lalu kita tampilkan numbers ke indeks. Jadi ketika indeksnya 0, ya saya tampilkan numbers yang ke 0. Ketika indeksnya 1, saya tampilkan numbers yang ke 1. Dan seterusnya sampai indeks ke 4. Kita jalankan. Nah, keluar ya. 11, 22, 33, 44, 55. Nah, untuk melakukan iterasi terhadap list, itu kita nggak harus menggunakan yang seperti ini. For indeksnya dari 0 lebih kecil gini. Ada cara lebih singkatnya. Kita menggunakan for in. Jadi seperti ini caranya. For int. Nah, ini variabel untuk menampung elemennya itu apa namanya? Kita misalnya elemen ya. In. Di dalam kumpulan angka numbers, saya tampilkan atau saya print elemennya. Ini elemen ya. Nah, seperti ini. Jadi bacanya itu adalah untuk setiap elemen di dalam list numbers, ya terus kita ngapain? Mau ngeprint atau mau ngapain? Nah, ini terserah ya, di dalam kurung kurawal ini. Jadi, caranya bisa seperti ini. Kita save, kita jalankan. Nah, terus bedanya apa dengan menggunakan for yang tadi? Kalau pakai for yang tadi, ya kita bisa tentukan kan, mau dari indeks berapa sampai berapa. Kalau yang ini, ya untuk semua elemen ya, untuk setiap elemen di dalam numbers. Tapi kalau kita pakai for, yang biasa ya,
for int index begini, ini kita bisa tentukan. Misalnya saya maunya dari indeks 1 sampai indeks yang terakhir. Nah, ini saya komen dulu, kita jalankan. Nah, bisa dilihat ya, kita mulai ngeprintnya itu dari indeks ke 1, 22, 33, 44, 55. Atau kalau mau mundur 1 ya, cuman sampai 44 ya begini kan. Sampai length min 1. Tuh. Jadi kalau kita pakainya cara yang seperti ini, indeks ke berapa, terus indeksnya lebih kecil dari berapa, nah ini kita bisa tentukan nih, mana yang mau diakses. Tapi kalau pakai for in, ya semuanya yang diakses. Seperti itu. Untuk melakukan sesuatu pada seluruh elemen di dalam list, kita juga bisa menggunakan for each. Jadi nggak harus pakai for in aja, kita juga bisa pakai for each. Caranya seperti ini. Ini saya komen dulu. Di bawah kita bisa nulisnya seperti ini, numbers titik for each. Nah, di dalam for each ini, dia minta sebuah function yang akan diterapkan pada seluruh elemen dari list. Jadi elemennya ini tipenya udah pasti integer ya, karena numbers itu adalah list of integer. Jadi dia meminta satu buah fungsi yang akan diterapkan atau dikenakan pada seluruh elemen. Kita bisa buat satu buah fungsi, misalnya void print number, seperti ini ya. Nah, terus ini kita kasih print number, seperti ini. Ya, 11 sampai 55. Atau kita gunakan anonymous method ya, jadinya langsung seperti ini kan. Numbers, terus ngapain? Kita ngeprint aja. Atau kalau perintahnya lebih dari 1, ya berarti gini ya, pakai kurung perawal. Save, kita coba. Nah, jadi 12, 23, 34, 45, 56. Kayak gini. Oke, sekarang untuk berikutnya ya. Berikutnya bagaimana kalau kita ingin menambahkan elemen di dalam sebuah list. Nah, itu gampang, kita menggunakan metode add. Ya, jadi ini saya hapus lagi. Juga saya hapus, kita gunakan for in aja ya. Di sini saya akan menambahkan bilangan 66 di numbers. Caranya numbers titik add, terus nilainya 66. Nah, si 66 ini akan ditambahkan di belakang 55. Jadi dia akan menjadi elemen yang terakhir ya. Nah, 11, 22, 33, 44, 55, 66. Selain add, kita juga ada add all. Add all itu untuk menambahkan kumpulan elemen lain ke dalam sebuah list. Contohnya di sini saya buat list baru. Misalnya ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Lalu di sini saya tambahkannya titik add all. Numbers 2. Save, kita jalankan. Nah, bisa dilihat ya. Si numbers 2 ini ditambahkan ke dalam numbers. Jadi numbersnya sekarang isinya 11, 22, 33, 44, 55. Terus di belakangnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, selain add, ada juga yang namanya insert. Kalau insert itu untuk menyisipkan ya. Kalau add itu kan nambahin di belakang. Kalau insert itu kita sisipin. Misalnya saya mau menambahkan 66, tapi di antara 22 dengan 33. Ya. Nah, ini kita nulisnya seperti ini. Numbers, insert. Nah, mau di-insertnya ke indeks ke berapa? Kita kan mau di antara 22 dengan 33 ya. 11 itu indeks ke 0. 22 itu indeks ke 1. Nah, kita mau sisipin di sini kan, berarti indeks yang ke 2. Terus elemennya 66. Kita jalankan. Nah, ini ya. 11, 22, terus 66, baru 33. Selain insert, ada insert all juga, sama seperti add ya. Insert all itu jadinya menyisipkan, tapi menyisipkan kumpulan bilangan. Contohnya, indeks kedua, lalu yang kita sisipkan adalah numbers. Berarti 1, 2, 3, 4 ini akan terletak di antara 22 dengan 33.
Nah, ini ya. 11, 22, lalu nyisip ya. 1, 2, 3, 4, baru 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nah, sekarang untuk menghapus. Kalau kita ingin menghapus elemen dari list, caranya menggunakan remove. Kita remove misalnya 44. Kita jalankan, sudah hilang ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa remove ini menghilangkan elemen yang pertama ditemukan di dalam list. Jadi kalau misalnya ini ada 44 lagi nih, nah yang dihapus itu 44 yang pertama ya. Tuh, 11, 22, 33, 44 yang pertama hilang, 55, terus 44 yang terakhir tetap masih ada ya. Jadi remove itu menghilangkan elemen yang di sini 44 ini yang pertama kali ditemukan. Selain remove ada juga remove plus. Remove plus itu berarti menghapus yang terakhir ya. Nah, 44 yang terakhir hilang ya. Terus ada juga remove add. Remove add itu berarti kita tentukan indeksnya. Yang mau dihapus itu indeks keberapa? Misalnya kita mau hapus 33. 33 itu kan indeks kedua ya, 0, 1, 2. Nah, jadi di sini kita pasang 2. Hilang ya 33-nya. Terus kita juga bisa pasang remove range. Kalau range itu berarti dari indeks berapa sampai indeks berapa. Kita lihat ya. Nah, permintaannya itu dari indeks keberapa sampai indeks keberapa nih. Nah, tapi perlu kalian baca ya ini deskripsinya. Di sini tertulis bahwa fungsi dari remove range itu adalah menghapus atau menghilangkan ya, atau meremove elemen pada posisi greater than, berarti lebih besar, atau sama dengan dari start. Berarti kalau startnya dari 0 ya, indeks ke 0-nya juga dihapus ya. And less than ya, di sini less than, nggak ada equalnya ya. Jadi lebih kecil dari n. Jadi kalau di sini n-nya itu indeks ke-5, berarti dihapusnya cuma sampai indeks ke-4. Kalau di n-nya ini saya isi 3, berarti dihapusnya sampai indeks ke-2. Ya, jadi kalau start ini indeksnya greater than equal. Jadinya kalau startnya itu dari 1, ya indeks ke-1-nya ya dihapus juga. Tapi kalau n itu indeks di n nggak ikutan ya, karena less than. Jadi kalau n-nya 3, berarti dihapusnya sampai indeks ke-2. Contoh ya, saya mau menghapus 22 sampai 44. Berarti mulai indeks ke-1 ya. 22 itu kan indeks 1. Sampai 44. 44 itu kan indeks ke-3 ya. 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kita jangan tulis 3. Kita tulisnya 4. Karena kalau 3, 3-nya nggak termasuk. Jadi kita tulisnya 4. Kita save, kita jalankan. Hilang ya. 22, 33, 44-nya hilang. Kalau ini kan 44-nya 44 yang di belakang ya. Nah, berikutnya itu adalah remove where. Tadi kan kalau kita menggunakan remove, terus kita remove 44, 44 itu kan yang kehapus cuma yang di depan aja ya. Sekarang gimana kalau saya ingin menghapus semua yang nilainya 44? Nah, itu kita gunakannya remove where. Remove where ini akan meminta satu buah fungsi yang akan digunakan untuk mengecek apakah elemen tersebut perlu dihapus atau enggak. Jadi kembaliannya itu boolean ya fungsinya, true atau false. Nah, di sini karena saya ingin menghapus yang 44, berarti fungsi yang diberikan adalah seperti ini ya. Number, terus yang saya return itu adalah number sama dengan 44. Jadi kalau sama dengan 44, ya kembaliannya true. Kalau tidak sama dengan 44, kembaliannya false. Kalau true, nanti akan di-remove. Jadinya seperti itu. Fungsi ini akan dikenakan kepada seluruh elemen dari list. Kita coba ya. Kita jalankan. Bisa dilihat, sekarang 44-nya hilang semua ya. Kita juga bisa ganti, misalnya saya ingin menghilangkan semua bilangan genap. Berarti yang saya hapus itu adalah bilangan yang kalau di mod dengan 2 atau dibagi dengan 2, itu sisa baginya itu 0 ya. 11, 33, 55. Ini yang ganjil. 22 genap, 44 genap, 44 juga genap. Nah, sekarang berikutnya itu adalah contains. Metode contains itu berfungsi untuk menentukan apakah sebuah list memiliki satu elemen tertentu. Contohnya begini. If numbers titik contains. Nah, elemennya apa? Misalnya saya mau
33 gitu ya. Print kalau ketemu found. Else not found. Kita save, kita jalankan. Found ya, karena ada 3-3-nya. Tapi kalau misalnya saya ganti 34, kembaliannya false ya si konten ini. Jadinya bakalan masuk ke else. Not found. Berikutnya itu adalah sublist. Sublist itu untuk mengambil sebagian dari list. Jadi kita bisa seperti ini. Numbers.sublist. Nah, sublist ini juga sama ya. Dia minta startnya mulai dari mana, diambil sampai n. Kita lihat di sini, startnya itu greater than or equal ya. Berarti kalau startnya 0 ya indeks ke 0-nya itu diambil juga. N-nya itu less than. Berarti kalau N-nya 5, diambilnya cuma sampai indeks ke 4. Nah, N-nya ini adalah optional parameter. Di sini bisa dilihat bahwa kalau N-nya itu nggak diisi, default-nya itu adalah length dari list-nya. Jadi kalau N-nya itu nggak diisi, berarti diambilnya sampai akhir ya. Kita contoh, misalnya saya mau ambil mulai dari 33 ke belakang. Ya, berarti 33 itu indeks ke 2 ya, 0, 1, 2. Seperti ini cukup. Kita nggak perlu tulis N-nya, karena default-nya diambil sampai belakang. Kita tampilkan numbers 2-nya. Nah, diambilnya 33, 44, 55, 44. Sekarang kalau misalnya saya mau ambil cuman sampai 55 nih. Ya, berarti saya ambilnya sampai indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 ya, sampai 4. Berarti N-nya itu 5 ya. Karena N-nya itu tidak disertakan, cuman sampai N-1. Nah, ini 33, 44, 55. Ini untuk mengambil sublist. Berikutnya ada clear. Clear itu untuk menghapus seluruh elemen list. Numbers 2.clear. Save, kita jalankan. Tuh, nggak keluar apa-apa ya, karena numbers 2-nya itu saya clear, dihapus semua elemennya. Berikutnya ada sort. Sort itu untuk mengurutkan ya. Misalnya di sini numbers.sort. Save, kita jalankan. 11, 22, 33, 44, 44, 55. Jadi diurutkan ya, secara otomatis. Nah, sort ini sebenarnya bisa kita berikan sebuah fungsi untuk melakukan komparasi, namun itu akan saya bahas di video yang terpisah ya. Jadi kita bisa membuat custom sort, yaitu sort di mana metode pembandingannya itu tergantung kitanya. Kalau di sini sort default-nya adalah ngurutin bilangan dari kecil ke besar, kalau misalnya untuk yang angka. Berikutnya itu adalah metode every. Every itu untuk menguji apakah seluruh elemen dari list memenuhi syarat yang ada di dalam every. Jadinya kita bisa begini. If numbers every. Nah, ini kita berikan sebuah fungsi yang akan dikenakan ke dalam seluruh elemen list. Kita uji misalnya apakah seluruh elemennya itu adalah bilangan ganjil. Di mode 2 tidak sama dengan 0. Kalau iya, kita print semua elemen adalah ganjil. Kalau enggak, semua elemen tidak ganjil. Kita save, kita jalankan. Seluruh elemen tidak ganjil, karena ada yang enggak ganjil ya, yaitu 22, 44, 44. Nah, sekarang coba kita ganti ya, 22-nya J23, 44-nya J45, ini juga J45. Nah, ini kan ganjil semua ya. Ini saya hapus dulu. Nah, sekarang semua elemen adalah ganjil. Karena semuanya memenuhi ya. Memenuhi fungsi ini. Lalu ada lagi yang namanya isEmpty. IsEmpty untuk menguji apakah sebuah list itu kosong atau enggak. If numbers.isEmpty, tampilkan list is empty. Tapi kalau false berarti listnya nggak empty ya, nggak kosong. Kita jalankan, list is not empty, nggak kosong kan. Kalau misalnya saya hapus numbers.clear, kita save,
keluarnya ya empty ya. Nah, selain is empty, ada juga is not empty. Kalau is not empty ya kebaliknya. Jadi kalau misalnya numbers-nya itu ada isinya, ya berarti true ya hasilnya. Jadi sini kita tulis, kalau not empty, kita tulis not empty. Kalau misalnya empty, kita tulisnya empty. Kita jalankan, list is empty. Kalau misalnya begini, not empty-nya true ya, jadi masuknya ke sini. Nah, berikutnya itu adalah to set. To set itu adalah mengubah list menjadi set. Set adalah kumpulan bilangan yang bersifat unik. Jadi nggak bisa double-double. Jadi contohnya di sini ya. Di sini saya 45 lagi, terus ada di sini 11 begini. Misalnya ya. Saya hapus. Sekarang kan kalau kita lihat isinya adalah ini ya. 11, 23, 33, 45, 55, 45, 45, 11. Ya. Nah, kalau misalnya kita ubah menjadi set, unique numbers, jadi angka-angka uniknya, numbers titik to set, kita ubah ya. Di sini kita cek unique numbers. Nah, bisa dilihat sekarang unique numbers itu isinya adalah 11, 23, 33, 45, 55. Ya, jadi 45-nya di sini kan ada 3 nih aslinya. Di sini cuma 1. 11 ada 2 ya. Di sini cuma 1. Jadi dia cuma ngambil bilangan-bilangan di dalam list, tapi cuma sekali aja. Ya, jadinya unique numbers. Angka-angka apa aja yang ada di numbers. Oke, jadi seperti itu ya pembahasan kita mengenai list pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.